Unjuk rasa penolakan UU TNI di Kota Malang, Jawa Timur pada Minggu 23 Maret berujung ricuh. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 10 demonstran dikabarkan sempat hilang kontak. Berdasarkan rilis yang disampaikan Aliansi Suara Rakyat, Asuro, hingga Minggu pukul 21.25 WIB, dikabarkan ada sekitar 6-7 orang massa aksi yang dilarikan ke rumah sakit. Sementara menurut Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, ada sebanyak 7 aparat yang mengalami luka-luka. Terdiri dari 6 anggota polisi dan 1 orang prajurit TNI. Dalam sepekan terakhir demonstrasi menolak revisi Undang-Undang TNI terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Unjuk rasa tersebut ada yang berakhir damai. Namun ada juga yang berakhir rusuh dengan perusakan fasilitas publik termasuk gedung pemerintah dan swasta. Seperti diketahui, penolakan terhadap revisi UU TNI dilakukan sejumlah pihak terutama mahasiswa karena dianggap akan mengembalikan duifungsi militer sama seperti era Orde Baru. Pada Jumat, 21 Maret 2025, malam, unjuk rasa massa yang menolak pengesahan revisi UU TNI di Bandung, Jawa Barat, Jabar, berakhir dengan kerusuhan. Sebuah ban swasta di Jalan Insinyur Hajuanda, Dago Kota Bandung diduga dibakar sekelompok pengunjuk rasa. Unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 16 WIB itu berlangsung hingga dini hari. Awalnya aksi berjalan damai, pendemo menyampaikan orasi di depan gedung DPRD Jawa Barat. Saat aksi berlangsung tak ada satupun anggota DPRD Jabar yang berada di dalam gedung wakil rakyat tersebut. Unjuk rasa mulai memanas saat massa mencoba masuk secara paksa ke dalam gedung DPRD Jabar. Massa aksi juga membakar water barrier milik Dinas Perhubungan di halaman gedung sate dan melemparkan petasan, batu, hingga bom molotov ke arah gedung DPRD Jabar. Polisi yang berjaga tidak merespons sikap anarkis massa. Hingga akhirnya sekitar pukul 21.30 WIB sempat terjadi aksi saling kejar antara massa berpakaian hitam-hitam dengan polisi berpakaian preman. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung hingga pukul 1 WIB dini hari tadi. Petugas polisi lebih banyak dikerahkan untuk membubarkan massa yang membuat onar di kawasan Jalan Insinyur Hajuanda. Saat itu, massa yang tidak terkontrol diduga melakukan pembakaran hana ban di Jalan Insinyur Hajuanda. Massa pun mencoret tembok ban swasta tersebut menggunakan cat semprot dengan tulisan Burnwer Ban. 6 unit mobil dinas pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar hana ban. Butuh 3 jam untuk petugas Dinas Pemadam Kebakaran memadamkan api tersebut. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Diskar PB Kota Bandung, M. Yusuf Hidayat mengatakan laporan kebakaran ban tersebut diterima sekitar pukul 1.02 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, hingga pukul 3.30 WIB kami sudah menyelesaikan pemadaman dan pendinginan, ujar Yusuf, Sabtu, 22 Maret 2025. Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono, mengatakan jika perusakan ban swasta di Jalan Insinyur Haji Juanda diduga dilakukan oleh massa pengunjuk rasa. Ramai di media sosial, di media massa, ini masih terkait dengan penolakan Undang-Undang TNI. Kemarin juga dilakukan di Malang, Jawa Timur, namun sayangnya aksi demo yang dilakukan pada Minggu 23 Maret malam ini berakhir ricuh. Bahkan berlangsung panas hingga terlihat ada kobaran api di area gedung DPRD Malang. Dan dikabarkan dalam aksi ini 10 orang yang mengikuti aksi hilang kontak dan juga banyak korban luka-luka yang berjatuhan. Ini tidak hanya dari massa aksi, tapi juga dari petugas kepolisian dan juga TNI. Nah, dari rilis yang disampaikan oleh Aliansi Suara Rakyat atau Asuro pada Minggu pukul 21.25 waktu Indonesia Barat, dikabarkan ada sekitar 6 hingga 7 anggota atau demonstran yang dilarikan ke rumah sakit. Selain itu juga ada 3 orang yang diamankan oleh petugas. Jumlah ini saat ini masih terus diupdate, apakah mereka sudah kembali, sudah bisa dikontak atau tidak, kami masih menunggu update-nya. Nah, sedangkan untuk menurut Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, ada sebanyak 7 aparat yang mengalami luka-luka, 6 polisi dan juga 1 TNI. Sementara
Untuk korban luka-luka baik dari massa aksi ataupun aparat totalnya berjumlah 14 orang. Nah, Tribuners seperti tadi disampaikan bahwa demo di Malang ini sempat jadi trending topik di media sosial X dari hari Minggu kemarin sampai Senin hari ini. Tagar #Malang dan juga dengan kata DPRD dan juga Indonesia Gelap menjadi kata yang paling populer di media sosial X ini. Dan sampai berita ini ditulis, terpantau ada ratusan ribu ya, kurang lebih ada 500.000 postingan menautkan tagar Malang, kemudian ada 300.000 lebih menautkan tagar peringatan darurat. Nah, kemarin ini massa aksi sempat melemparkan 2 molotov dan juga beberapa kali petasan ke arah gedung DPRD. Beberapa video dan juga narasi beredar di media sosial, bahkan ada yang mengatakan bahwa tim medis juga turut jadi korban atau mengalami tindakan represif dari aparat. Nah, ini disayangkan sekali ya, karena ini adalah proses untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan penolakan terkait Undang-Undang TNI yang menjadi polemik hingga saat ini meski sudah disahkan oleh DPR RI pada pekan lalu. Nah, kemarin untuk lokasi yang terbakar ini langsung dipadamkan oleh petugas Damkar Kota Malang yang sudah bersiaga di lokasi untuk langsung melakukan pemadaman. Nah, selain area DPRD, massa juga membakar seragam loreng TNI ini sebagai simbol penolakan Undang-Undang TNI, termasuk juga merusak pos jaga dan berbagai barang rongsokan di depan gedung DPRD Kota Malang. Massa juga meluapkan keresahan dengan mencoret-coret dengan kapur dan juga cat semprot. Unjuk rasa penolakan UU TNI di Kota Malang, Jawa Timur pada Minggu 23 Maret berujung ricuh. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 10 demonstran dikabarkan sempat hilang kontak. Berdasarkan rilis yang disampaikan Aliansi Suara Rakyat, Asuro, hingga Minggu pukul 21.25 WIB, dikabarkan ada sekitar 6-7 orang massa aksi yang dilarikan ke rumah sakit. Sementara menurut Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, ada sebanyak 7 aparat yang mengalami luka-luka. Terdiri dari 6 anggota polisi dan 1 orang prajurit TNI. Dalam sepekan terakhir demonstrasi menolak revisi Undang-Undang TNI terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Unjuk rasa tersebut ada yang berakhir damai. Namun ada juga yang berakhir rusuh dengan perusakan fasilitas publik termasuk gedung pemerintah dan swasta. Seperti diketahui, penolakan terhadap revisi UU TNI dilakukan sejumlah pihak terutama mahasiswa karena dianggap akan mengembalikan duifungsi militer sama seperti era Orde Baru. Pada Jumat, 21 Maret 2025, malam, unjuk rasa massa yang menolak pengesahan revisi UU TNI di Bandung, Jawa Barat, Jabar, berakhir dengan kerusuhan. Sebuah ban swasta di Jalan Insinyur Hajuanda, Dago Kota Bandung diduga dibakar sekelompok pengunjuk rasa. Unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 16 WIB itu berlangsung hingga dini hari. Awalnya aksi berjalan damai, pendemo menyampaikan orasi di depan gedung DPRD Jawa Barat. Saat aksi berlangsung tak ada satupun anggota DPRD Jabar yang berada di dalam gedung wakil rakyat tersebut. Unjuk rasa mulai memanas saat massa mencoba masuk secara paksa ke dalam gedung DPRD Jabar. Massa aksi juga membakar water barrier milik Dinas Perhubungan di halaman gedung sate dan melemparkan petasan, batu, hingga bom molotov ke arah gedung DPRD Jabar. Polisi yang berjaga tidak merespons sikap anarkis massa. Hingga akhirnya sekitar pukul 21.30 WIB sempat terjadi aksi saling kejar antara massa berpakaian hitam-hitam dengan polisi berpakaian preman. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung hingga pukul 1 WIB dini hari tadi. Petugas polisi lebih banyak dikerahkan untuk membubarkan massa yang membuat onar di kawasan Jalan Insinyur Hajuanda. Saat itu, massa yang tidak terkontrol diduga melakukan pembakaran hana ban di Jalan Insinyur Hajuanda. Massa pun mencoret tembok ban swasta tersebut menggunakan cat semprot dengan tulisan Burnward Ban. 6 unit mobil dinas pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar hana ban. Butuh 3 jam untuk petugas dinas pemadam kebakaran memadamkan api tersebut.
Kepala Bidang Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Diskar PB Kota Bandung, M. Yusuf Hidayat mengatakan laporan kebakaran ban tersebut diterima sekitar pukul 1.02 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, hingga pukul 3.30 WIB kami sudah menyelesaikan pemadaman dan pendinginan, ujar Yusuf, Sabtu, 22 Maret 2025. Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono, mengatakan jika perusakan ban swasta di Jalan Insinyur Haji Juanda diduga dilakukan oleh massa pengunjuk rasa. Ramai di media sosial, di media massa, ini masih terkait dengan penolakan Undang-Undang TNI. Kemarin juga dilakukan di Malang, Jawa Timur, namun sayangnya aksi demo yang dilakukan pada Minggu 23 Maret malam ini berakhir ricuh. Ini bahkan berlangsung panas hingga terlihat ada kobaran api di area gedung DPRD Malang. Dan dikabarkan dalam aksi ini 10 orang yang mengikuti aksi hilang kontak dan juga banyak korban luka-luka yang berjatuhan. Ini tidak hanya dari massa aksi, tapi juga dari petugas kepolisian dan juga TNI. Nah, dari rilis yang disampaikan oleh Aliansi Suara Rakyat atau ASURO pada Minggu pukul 21.25 waktu Indonesia Barat dikabarkan ada sekitar 6 hingga 7 anggota atau demonstran yang dilarikan ke rumah sakit. Selain itu juga ada 3 orang yang diamankan oleh petugas. Jumlah ini saat ini masih terus diupdate apakah mereka sudah kembali, sudah bisa dikontak atau tidak, kami masih menunggu update-nya. Nah, sedangkan untuk menurut Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, ada sebanyak 7 aparat yang mengalami luka-luka, 6 polisi dan juga 1 TNI. Sementara untuk korban luka-luka baik dari massa aksi ataupun aparat totalnya berjumlah 14 orang. Nah, Tribuners, seperti tadi disampaikan bahwa demo di Malang ini sempat jadi trending topik di media sosial X dari hari Minggu kemarin sampai Senin hari ini. Tagar #Malang dan juga dengan kata DPRD dan juga Indonesia Gelap menjadi kata yang paling populer di media sosial X ini. Dan sampai berita ini ditulis, terpantau ada ratusan ribu ya, kurang lebih ada 500.000 postingan menautkan tagar Malang, kemudian ada 300.000 lebih menautkan tagar peringatan darurat. Nah, kemarin ini massa aksi sempat melemparkan 2 molotov dan juga beberapa kali petasan ke arah gedung DPRD. Beberapa video dan juga narasi beredar di media sosial, bahkan ada yang mengatakan bahwa tim medis juga turut jadi korban atau mengalami tindakan represif dari aparat. Nah, ini disayangkan sekali ya, karena ini adalah proses untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan penolakan terkait Undang-Undang TNI yang menjadi polemik hingga saat ini meski sudah disahkan oleh DPR RI pada pekan lalu. Nah, kemarin untuk lokasi yang terbakar ini langsung dipadamkan oleh petugas Damkar Kota Malang yang sudah bersiaga di lokasi untuk langsung melakukan pemadaman. Nah, selain area DPRD, massa juga membakar seragam loreng TNI ini sebagai simbol penolakan Undang-Undang TNI, termasuk juga merusak pos jaga dan berbagai barang rongsokan di depan gedung DPRD Kota Malang. Massa juga meluapkan keresahan dengan mencoret-coret dengan kapur dan juga cat semprot di Unjuk rasa penolakan UU TNI di Kota Malang, Jawa Timur pada Minggu 23 Maret berujung ricuh. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 10 demonstran dikabarkan sempat hilang kontak. Berdasarkan rilis yang disampaikan Aliansi Suara Rakyat, ASURO, hingga Minggu pukul 21.25 WIB, dikabarkan ada sekitar 6-7 orang massa aksi yang dilarikan ke rumah sakit. Sementara menurut Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, ada sebanyak 7 aparat yang mengalami luka-luka. Terdiri dari 6 anggota polisi dan 1 orang prajurit TNI.
Dalam sepekan terakhir demonstrasi menolak revisi Undang-Undang TNI terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Unjuk rasa tersebut ada yang berakhir damai. Namun ada juga yang berakhir rusuh dengan perusakan fasilitas publik termasuk gedung pemerintah dan swasta. Seperti diketahui penolakan terhadap revisi UU TNI dilakukan sejumlah pihak terutama mahasiswa karena dianggap akan mengembalikan duifungsi militer sama seperti era Orde Baru. Pada Jumat, 21 Maret 2025, malam, unjuk rasa massa yang menolak pengesahan revisi UU TNI di Bandung, Jawa Barat, Jabar, berakhir dengan kerusuhan. Sebuah ban swasta di Jalan Insinyur Hajuanda, Dago Kota Bandung diduga dibakar sekelompok pengunjuk rasa. Unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 16 WIB itu berlangsung hingga dini hari. Awalnya aksi berjalan damai, pendemo menyampaikan orasi di depan gedung DPRD Jawa Barat. Saat aksi berlangsung tak ada satupun anggota DPRD Jabar yang berada di dalam gedung wakil rakyat tersebut. Unjuk rasa mulai memanas saat massa mencoba masuk secara paksa ke dalam gedung DPRD Jabar. Massa aksi juga membakar water barrier milik Dinas Perhubungan di halaman gedung sate dan melemparkan petasan, batu, hingga bom molotov ke arah gedung DPRD Jabar. Polisi yang berjaga tidak merespons sikap anarkis massa. Hingga akhirnya sekitar pukul 21.30 WIB sempat terjadi aksi saling kejar antara massa berpakaian hitam-hitam dengan polisi berpakaian preman. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung hingga pukul 1 WIB dini hari tadi. Petugas polisi lebih banyak dikerahkan untuk membubarkan massa yang membuat onar di kawasan Jalan Insinyur Hajuanda. Saat itu, massa yang tidak terkontrol diduga melakukan pembakaran hana ban di Jalan Insinyur Hajuanda. Massa pun mencoret tembok ban swasta tersebut menggunakan cat semprot dengan tulisan Burnwer Ban. 6 unit mobil dinas pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar hana ban. Butuh 3 jam untuk petugas dinas pemadam kebakaran memadamkan api tersebut. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Diskar PB Kota Bandung, M. Yusuf Hidayat mengatakan laporan kebakaran ban tersebut diterima sekitar pukul 1.02 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, hingga pukul 3.30 WIB kami sudah menyelesaikan pemadaman dan pendinginan, ujar Yusuf, Sabtu, 22 Maret 2025. Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono, mengatakan jika perusakan ban swasta di Jalan Insinyur Haji Juanda diduga dilakukan oleh massa pengunjuk rasa. Ramai di media sosial, di media massa, ini masih terkait dengan penolakan Undang-Undang TNI. Kemarin juga dilakukan di Malang, Jawa Timur, namun sayangnya aksi demo yang dilakukan pada Minggu 23 Maret malam ini berakhir ricuh. Ini bahkan berlangsung panas hingga terlihat ada kobaran api di area gedung DPRD Malang. Dan dikabarkan dalam aksi ini 10 orang yang mengikuti aksi hilang kontak dan juga banyak korban luka-luka yang berjatuhan. Ini tidak hanya dari massa aksi, tapi juga dari petugas kepolisian dan juga TNI. Nah, dari rilis yang disampaikan oleh Aliansi Suara Rakyat atau ASURO pada Minggu pukul 21.25 waktu Indonesia Barat dikabarkan ada sekitar 6 hingga 7 anggota atau demonstran yang dilarikan ke rumah sakit. Selain itu juga ada 3 orang yang diamankan oleh petugas. Jumlah ini saat ini masih terus diupdate apakah mereka sudah kembali, sudah bisa dikontak atau tidak. Kami masih menunggu update-nya. Nah, sedangkan untuk menurut Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, ada sebanyak 7 aparat yang mengalami luka-luka, 6 polisi dan juga 1 TNI. Sementara untuk korban luka-luka baik dari massa aksi ataupun aparat totalnya berjumlah 14 orang. Nah, Tribuners seperti tadi disampaikan bahwa demo di Malang ini sempat jadi trending topik di media sosial X dari hari Minggu kemarin sampai Senin hari ini. Tagar #Malang dan juga dengan kata DPRD dan juga Indonesia Gelap menjadi kata yang paling populer di media sosial X ini. Dan sampai berita ini ditulis, terpantau ada ratusan ribu ya, kurang lebih ada 500.000 postingan
menautkan tagar Malang, kemudian ada 300.000 lebih menautkan tagar peringatan darurat. Nah, kemarin ini masa aksi sempat melemparkan 2 molotov dan juga beberapa kali petasan ke arah gedung DPRD. Beberapa video dan juga narasi beredar di media sosial, bahkan ada yang mengatakan bahwa tim medis juga turut jadi korban atau mengalami tindakan represif dari aparat. Nah, ini disayangkan sekali ya, karena ini adalah proses untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan penolakan terkait Undang-Undang TNI yang menjadi polemik hingga saat ini meski sudah disahkan oleh DPR RI pada pekan lalu. Nah, kemarin untuk lokasi yang terbakar ini langsung dipadamkan oleh petugas damkar Kota Malang yang sudah bersiaga di lokasi untuk langsung melakukan pemadaman. Nah, selain area DPRD, massa juga membakar seragam loreng TNI ini sebagai simbol penolakan Undang-Undang TNI, termasuk juga merusak pos jaga dan berbagai barang rongsokan di depan gedung DPRD Kota Malang. Massa juga meluapkan keresahan dengan mencoret-coret dengan kapur dan juga cat semprot. Unjuk rasa penolakan UU TNI di Kota Malang, Jawa Timur pada Minggu 23 Maret berujung ricuh. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 10 demonstran dikabarkan sempat hilang kontak. Berdasarkan rilis yang disampaikan Aliansi Suara Rakyat, Asuro, hingga Minggu pukul 21.25 WIB, dikabarkan ada sekitar 6-7 orang massa aksi yang dilarikan ke rumah sakit. Sementara menurut Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, ada sebanyak 7 aparat yang mengalami luka-luka. Terdiri dari 6 anggota polisi dan 1 orang prajurit TNI. Dalam sepekan terakhir demonstrasi menolak revisi Undang-Undang TNI terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Unjuk rasa tersebut ada yang berakhir damai. Namun ada juga yang berakhir rusuh dengan perusakan fasilitas publik termasuk gedung pemerintah dan swasta. Seperti diketahui, penolakan terhadap revisi UU TNI dilakukan sejumlah pihak terutama mahasiswa karena dianggap akan mengembalikan duifungsi militer sama seperti era Orde Baru. Pada Jumat, 21 Maret 2025, malam, unjuk rasa massa yang menolak pengesahan revisi UU TNI di Bandung, Jawa Barat, Jabar, berakhir dengan kerusuhan. Sebuah ban swasta di Jalan Insinyur Hajuanda, Dago Kota Bandung diduga dibakar sekelompok pengunjuk rasa. Unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 16 WIB itu berlangsung hingga dini hari. Awalnya aksi berjalan damai, pendemo menyampaikan orasi di depan gedung DPRD Jawa Barat. Saat aksi berlangsung tak ada satupun anggota DPRD Jabar yang berada di dalam gedung wakil rakyat tersebut. Unjuk rasa mulai memanas saat massa mencoba masuk secara paksa ke dalam gedung DPRD Jabar. Massa aksi juga membakar water barrier milik Dinas Perhubungan di halaman gedung sate dan melemparkan petasan, batu, hingga bom molotov ke arah gedung DPRD Jabar. Polisi yang berjaga tidak merespon sikap anarkis massa. Hingga akhirnya sekitar pukul 21.30 WIB sempat terjadi aksi saling kejar antara massa berpakaian hitam-hitam dengan polisi berpakaian preman. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung hingga pukul 1 WIB dini hari tadi. Petugas polisi lebih banyak dikerahkan untuk membubarkan massa yang membuat onar di kawasan Jalan Insinyur Hajuanda. Saat itu, massa yang tidak terkontrol diduga melakukan pembakaran hana ban di Jalan Insinyur Hajuanda. Massa pun mencoret tembok ban swasta tersebut menggunakan cat semprot dengan tulisan Burnward Ban. 6 unit mobil dinas pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar hana ban. Butuh 3 jam untuk petugas dinas pemadam kebakaran memadamkan api tersebut. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Diskar PB Kota Bandung, M. Yusuf Hidayat mengatakan laporan kebakaran ban tersebut diterima sekitar pukul 1.02 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, hingga pukul 3.30 WIB kami sudah menyelesaikan pemadaman dan pendinginan, ujar Yusuf, Sabtu, 22 Maret 2025. Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono, mengatakan jika perusakan ban swasta di Jalan Insinyur Haji Juanda diduga dilakukan oleh massa pengunjuk rasa. Ramai di
media sosial, di media massa ini masih terkait dengan penolakan Undang-Undang TNI. Kemarin juga dilakukan di Malang, Jawa Timur, namun sayangnya aksi demo yang dilakukan pada Minggu 23 Maret malam ini berakhir ricuh. Ini bahkan berlangsung panas hingga terlihat ada kobaran api di area gedung DPRD Malang. Dan dikabarkan dalam aksi ini 10 orang yang mengikuti aksi hilang kontak dan juga banyak korban luka-luka yang berjatuhan. Ini tidak hanya dari masa aksi, tapi juga dari petugas kepolisian dan juga TNI. Nah, dari rilis yang disampaikan oleh Aliansi Suara Rakyat atau ASURO pada Minggu pukul 21.25 waktu Indonesia Barat dikabarkan ada sekitar 6 hingga 7 anggota atau demonstran yang dilarikan ke rumah sakit. Selain itu juga ada 3 orang yang diamankan oleh petugas. Jumlah ini saat ini masih terus diupdate apakah mereka sudah kembali, sudah bisa dikontak atau tidak. Kami masih menunggu update-nya. Nah, sedangkan untuk menurut Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, ada sebanyak 7 aparat yang mengalami luka-luka, 6 polisi dan juga 1 TNI. Sementara untuk korban luka-luka baik dari masa aksi ataupun aparat totalnya berjumlah 14 orang. Nah, Tribuners seperti tadi disampaikan bahwa demo di Malang ini sempat jadi trending topik di media sosial X dari hari Minggu kemarin sampai Senin hari ini. Tagar #Malang dan juga dengan kata DPRD dan juga Indonesia Gelap menjadi kata yang paling populer di media sosial X ini. Dan sampai berita ini ditulis, terpantau ada ratusan ribu ya, kurang lebih ada 500.000 postingan menautkan tagar Malang. Kemudian ada 300.000 lebih menautkan tagar peringatan darurat. Nah, kemarin ini masa aksi sempat melemparkan 2 molotov dan juga beberapa kali petasan ke arah gedung DPRD. Beberapa video dan juga narasi beredar di media sosial, bahkan ada yang mengatakan bahwa tim medis juga turut jadi korban atau dan mengalami tindakan represif dari aparat. Nah, ini disayangkan sekali ya, karena ini adalah proses untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan penolakan terkait Undang-Undang TNI yang menjadi polemik hingga saat ini meski sudah disahkan oleh DPR RI pada pekan lalu. Nah, kemarin untuk lokasi yang terbakar ini langsung dipadamkan oleh petugas Damkar Kota Malang yang sudah bersiaga di lokasi untuk langsung melakukan pemadaman. Nah, selain area DPRD, massa juga membakar seragam loreng TNI ini sebagai simbol penolakan Undang-Undang TNI, termasuk juga merusak pos jaga dan berbagai barang rongsokan di depan gedung DPRD Kota Malang. Massa juga meluapkan keresahan dengan mencoret-coret dengan kapur dan juga cat semprot. Unjuk rasa penolakan UU TNI di Kota Malang, Jawa Timur pada Minggu 23 Maret berujung ricuh. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 10 demonstran dikabarkan sempat hilang kontak. Berdasarkan rilis yang disampaikan Aliansi Suara Rakyat, ASURO, hingga Minggu pukul 21.25 WIB, dikabarkan ada sekitar 6-7 orang massa aksi yang dilarikan ke rumah sakit. Sementara menurut Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, ada sebanyak 7 aparat yang mengalami luka-luka. Terdiri dari 6 anggota polisi dan 1 orang prajurit TNI. Dalam sepekan terakhir demonstrasi menolak revisi Undang-Undang TNI terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Unjuk rasa tersebut ada yang berakhir damai. Namun ada juga yang berakhir rusuh dengan perusakan fasilitas publik termasuk gedung pemerintah dan swasta. Seperti diketahui, penolakan terhadap revisi UU TNI dilakukan sejumlah pihak terutama mahasiswa karena dianggap akan mengembalikan duifungsi militer sama seperti era Orde Baru. Pada Jumat, 21 Maret 2025, malam, unjuk rasa massa yang menolak pengesahan revisi UU TNI di Bandung, Jawa Barat, Jabar, berakhir dengan kerusuhan.
Sebuah ban swasta di Jalan Insinyur Hajuanda, Dago Kota Bandung diduga dibakar sekelompok pengunjuk rasa. Unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 16 WIB itu berlangsung hingga dini hari. Awalnya aksi berjalan damai, pendemo menyampaikan orasi di depan gedung DPRD Jawa Barat. Saat aksi berlangsung tak ada satupun anggota DPRD Jabar yang berada di dalam gedung wakil rakyat tersebut. Unjuk rasa mulai memanas saat massa mencoba masuk secara paksa ke dalam gedung DPRD Jabar. Massa aksi juga membakar water barrier milik Dinas Perhubungan di halaman gedung sate dan melemparkan petasan, batu, hingga bom molotov ke arah gedung DPRD Jabar. Polisi yang berjaga tidak merespons sikap anarkis massa. Hingga akhirnya sekitar pukul 21.30 WIB sempat terjadi aksi saling kejar antara massa berpakaian hitam-hitam dengan polisi berpakaian preman. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung hingga pukul 1 WIB dini hari tadi. Petugas polisi lebih banyak dikerahkan untuk membubarkan massa yang membuat onar di kawasan Jalan Insinyur Hajuanda. Saat itu, massa yang tidak terkontrol diduga melakukan pembakaran hana ban di Jalan Insinyur Hajuanda. Massa pun mencoret tembok ban swasta tersebut menggunakan cat semprot dengan tulisan Burnward Ban. 6 unit mobil dinas pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar hana ban. Butuh 3 jam untuk petugas Dinas Pemadam Kebakaran memadamkan api tersebut. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Diskar PB Kota Bandung, M. Yusuf Hidayat mengatakan laporan kebakaran ban tersebut diterima sekitar pukul 1.02 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, hingga pukul 3.30 WIB kami sudah menyelesaikan pemadaman dan pendinginan, ujar Yusuf, Sabtu, 22 Maret 2025. Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono, mengatakan jika perusakan ban swasta di Jalan Insinyur Haji Juanda diduga dilakukan oleh massa pengunjuk rasa. Ramai di media sosial, di media massa, ini masih terkait dengan penolakan Undang-Undang TNI. Kemarin juga dilakukan di Malang, Jawa Timur, namun sayangnya aksi demo yang dilakukan pada Minggu 23 Maret malam ini berakhir ricuh. Ini bahkan berlangsung panas hingga terlihat ada kobaran api di area gedung DPRD Malang. Dan dikabarkan dalam aksi ini 10 orang yang mengikuti aksi hilang kontak dan juga banyak korban luka-luka yang berjatuhan. Ini tidak hanya dari massa aksi, tapi juga dari petugas kepolisian dan juga TNI. Nah, dari rilis yang disampaikan oleh Aliansi Suara Rakyat atau ASURO pada Minggu pukul 21.25 waktu Indonesia Barat dikabarkan ada sekitar 6 hingga 7 anggota atau demonstran yang dilarikan ke rumah sakit. Selain itu juga ada 3 orang yang diamankan oleh petugas. Jumlah ini saat ini masih terus diupdate apakah mereka sudah kembali, sudah bisa dikontak atau tidak, kami masih menunggu update-nya. Nah, sedangkan untuk menurut Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, ada sebanyak 7 aparat yang mengalami luka-luka, 6 polisi dan juga 1 TNI. Sementara untuk korban luka-luka baik dari massa aksi ataupun aparat totalnya berjumlah 14 orang. Nah, Tribuners seperti tadi disampaikan bahwa demo di Malang ini sempat jadi trending topik di media sosial X dari hari Minggu kemarin sampai Senin hari ini. Tagar #Malang dan juga dengan kata DPRD dan juga Indonesia Gelap menjadi kata yang paling populer di media sosial X ini. Dan sampai berita ini ditulis, terpantau ada ratusan ribu ya, kurang lebih ada 500.000 postingan menautkan tagar Malang. Kemudian ada 300.000 lebih menautkan tagar peringatan darurat. Nah, kemarin ini massa aksi sempat melemparkan 2 molotov dan juga beberapa kali petasan ke arah gedung DPRD. Beberapa video dan juga narasi beredar di media sosial, bahkan ada yang mengatakan bahwa tim medis juga turut jadi korban atau dan mengalami tindakan represif dari aparat. Nah, ini disayangkan sekali ya, karena ini adalah proses untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan penolakan terkait Undang-Undang TNI yang
menjadi polemik hingga saat ini meski sudah disahkan oleh DPR RI pada pekan lalu. Nah, kemarin untuk lokasi yang terbakar ini langsung dipadamkan oleh petugas damkar Kota Malang yang sudah bersiaga di lokasi untuk langsung melakukan pemadaman. Nah, selain area DPRD, massa juga membakar seragam loreng TNI ini sebagai simbol penolakan Undang-Undang TNI, termasuk juga merusak pos jaga dan berbagai barang rongsokan di depan gedung DPRD Kota Malang. Massa juga meluapkan keresahan dengan mencoret-coret dengan kapur dan juga cat semprot. Unjuk rasa penolakan UU TNI di Kota Malang, Jawa Timur pada Minggu 23 Maret berujung ricuh. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 10 demonstran dikabarkan sempat hilang kontak. Berdasarkan rilis yang disampaikan Aliansi Suara Rakyat, Asuro, hingga Minggu pukul 21.25 WIB, dikabarkan ada sekitar 6-7 orang massa aksi yang dilarikan ke rumah sakit. Sementara menurut Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, ada sebanyak 7 aparat yang mengalami luka-luka. Terdiri dari 6 anggota polisi dan 1 orang prajurit TNI. Dalam sepekan terakhir demonstrasi menolak revisi Undang-Undang TNI terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Unjuk rasa tersebut ada yang berakhir damai. Namun ada juga yang berakhir rusuh dengan perusakan fasilitas publik termasuk gedung pemerintah dan swasta. Seperti diketahui, penolakan terhadap revisi UU TNI dilakukan sejumlah pihak terutama mahasiswa karena dianggap akan mengembalikan duifungsi militer sama seperti era Orde Baru. Pada Jumat, 21 Maret 2025, malam, unjuk rasa massa yang menolak pengesahan revisi UU TNI di Bandung, Jawa Barat, Jabar, berakhir dengan kerusuhan. Sebuah ban swasta di Jalan Insinyur Hajuanda, Dago Kota Bandung diduga dibakar sekelompok pengunjuk rasa. Unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 16 WIB itu berlangsung hingga dini hari. Awalnya aksi berjalan damai, pendemo menyampaikan orasi di depan gedung DPRD Jawa Barat. Saat aksi berlangsung tak ada satupun anggota DPRD Jabar yang berada di dalam gedung wakil rakyat tersebut. Unjuk rasa mulai memanas saat massa mencoba masuk secara paksa ke dalam gedung DPRD Jabar. Massa aksi juga membakar water barrier milik Dinas Perhubungan di halaman gedung sate dan melemparkan petasan, batu, hingga bom molotov ke arah gedung DPRD Jabar. Polisi yang berjaga tidak merespons sikap anarkis massa. Hingga akhirnya sekitar pukul 21.30 WIB sempat terjadi aksi saling kejar antara massa berpakaian hitam-hitam dengan polisi berpakaian preman. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung hingga pukul 1 WIB dini hari tadi. Petugas polisi lebih banyak dikerahkan untuk membubarkan massa yang membuat onar di kawasan Jalan Insinyur Hajuanda. Saat itu, massa yang tidak terkontrol diduga melakukan pembakaran hana ban di Jalan Insinyur Hajuanda. Massa pun mencoret tembok ban swasta tersebut menggunakan cat semprot dengan tulisan Burnward Ban. 6 unit mobil dinas pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar hana ban. Butuh 3 jam untuk petugas dinas pemadam kebakaran memadamkan api tersebut. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Diskar PB Kota Bandung, M. Yusuf Hidayat mengatakan laporan kebakaran ban tersebut diterima sekitar pukul 1.02 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, hingga pukul 3.30 WIB kami sudah menyelesaikan pemadaman dan pendinginan, ujar Yusuf, Sabtu, 22 Maret 2025. Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono, mengatakan jika perusakan ban swasta di Jalan Insinyur Haji Juanda diduga dilakukan oleh massa pengunjuk rasa. Ramai di media sosial, di media massa, ini masih terkait dengan penolakan Undang-Undang TNI. Kemarin juga dilakukan di Malang, Jawa Timur, namun sayangnya aksi demo yang dilakukan pada Minggu 23 Maret malam ini berakhir ricuh. Ini bahkan berlangsung panas hingga terlihat ada kobaran api di area gedung DPRD Malang. Dan dikabarkan dalam aksi ini 10 orang yang mengikuti aksi hilang kontak dan juga banyak korban luka-luka yang berjatuhan. Ini tidak hanya dari massa aksi, tapi juga dari petugas
kepolisian dan juga TNI. Nah, dari rilis yang disampaikan oleh Aliansi Suara Rakyat atau ASURO pada Minggu pukul 21.25 waktu Indonesia Barat dikabarkan ada sekitar 6 hingga 7 anggota atau demonstran yang dilarikan ke rumah sakit. Selain itu juga ada 3 orang yang diamankan oleh petugas. Jumlah ini saat ini masih terus diupdate apakah mereka sudah kembali, sudah bisa dikontak atau tidak. Kami masih menunggu update-nya. Nah, sedangkan untuk menurut Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, ada sebanyak 7 aparat yang mengalami luka-luka, 6 polisi dan juga 1 TNI. Sementara untuk korban luka-luka baik dari massa aksi ataupun aparat totalnya berjumlah 14 orang. Nah, Tribuners, seperti tadi disampaikan bahwa demo di Malang ini sempat jadi trending topik di media sosial X dari hari Minggu kemarin sampai Senin hari ini. Tagar #Malang dan juga dengan kata DPRD dan juga Indonesia Gelap menjadi kata yang paling populer di media sosial X ini. Dan sampai berita ini ditulis, terpantau ada ratusan ribu ya, kurang lebih ada 500.000 postingan menautkan tagar Malang, kemudian ada 300.000 lebih menautkan tagar peringatan darurat. Nah, kemarin ini massa aksi sempat melemparkan 2 molotov dan juga beberapa kali petasan ke arah gedung DPRD. Beberapa video dan juga narasi beredar di media sosial, bahkan ada yang mengatakan bahwa tim medis juga turut jadi korban atau mengalami tindakan represif dari aparat. Nah, ini disayangkan sekali ya, karena ini adalah proses untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan penolakan terkait Undang-Undang TNI yang menjadi polemik hingga saat ini meski sudah disahkan oleh DPR RI pada pekan lalu. Nah, kemarin untuk lokasi yang terbakar ini langsung dipadamkan oleh petugas Damkar Kota Malang yang sudah bersiaga di lokasi untuk langsung melakukan pemadaman. Nah, selain area DPRD, massa juga membakar seragam loreng TNI ini sebagai simbol penolakan Undang-Undang TNI, termasuk juga merusak pos jaga dan berbagai barang rongsokan di depan gedung DPRD Kota Malang. Massa juga meluapkan keresahan dengan mencoret-coret dengan kapur dan juga cat semprot. Unjuk rasa penolakan UU TNI di Kota Malang, Jawa Timur pada Minggu 23 Maret berujung ricuh. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 10 demonstran dikabarkan sempat hilang kontak. Berdasarkan rilis yang disampaikan Aliansi Suara Rakyat, ASURO, hingga Minggu pukul 21.25 WIB, dikabarkan ada sekitar 6-7 orang massa aksi yang dilarikan ke rumah sakit. Sementara menurut Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, ada sebanyak 7 aparat yang mengalami luka-luka. Terdiri dari 6 anggota polisi dan 1 orang prajurit TNI. Dalam sepekan terakhir demonstrasi menolak revisi Undang-Undang TNI terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Unjuk rasa tersebut ada yang berakhir damai. Namun ada juga yang berakhir rusuh dengan perusakan fasilitas publik termasuk gedung pemerintah dan swasta. Seperti diketahui, penolakan terhadap revisi UU TNI dilakukan sejumlah pihak terutama mahasiswa karena dianggap akan mengembalikan duifungsi militer sama seperti era Orde Baru. Pada Jumat, 21 Maret 2025, malam, unjuk rasa massa yang menolak pengesahan revisi UU TNI di Bandung, Jawa Barat, Jabar, berakhir dengan kerusuhan. Sebuah ban swasta di Jalan Insinyur Hajuanda, Dago Kota Bandung diduga dibakar sekelompok pengunjuk rasa. Unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 16 WIB itu berlangsung hingga dini hari. Awalnya aksi berjalan damai, pendemo menyampaikan orasi di depan gedung DPRD Jawa Barat. Saat aksi berlangsung tak ada satupun anggota DPRD Jabar yang berada di dalam gedung wakil rakyat tersebut. Unjuk rasa mulai memanas saat massa mencoba masuk secara paksa ke dalam gedung DPRD Jabar. Massa aksi juga membakar water barrier milik Dinas Perhubungan di halaman gedung sate dan melemparkan petasan, batu, hingga bom molotov ke arah gedung DPRD Jabar.
Polisi yang berjaga tidak merespons sikap anarkis massa. Hingga akhirnya sekitar pukul 21.30 WIB sempat terjadi aksi saling kejar antara massa berpakaian hitam-hitam dengan polisi berpakaian preman. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung hingga pukul 1 WIB dini hari tadi. Petugas polisi lebih banyak dikerahkan untuk membubarkan massa yang membuat onar di kawasan Jalan Insinyur Hajuanda. Saat itu, massa yang tidak terkontrol diduga melakukan pembakaran hana ban di Jalan Insinyur Hajuanda. Massa pun mencoret tembok ban swasta tersebut menggunakan cat semprot dengan tulisan Burnward Ban. 6 unit mobil dinas pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar hana ban. Butuh 3 jam untuk petugas dinas pemadam kebakaran memadamkan api tersebut. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Diskar PB Kota Bandung, M. Yusuf Hidayat mengatakan laporan kebakaran ban tersebut diterima sekitar pukul 1.02 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, hingga pukul 3.30 WIB kami sudah menyelesaikan pemadaman dan pendinginan, ujar Yusuf, Sabtu, 22 Maret 2025. Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono, mengatakan jika perusakan ban swasta di Jalan Insinyur Haji Juanda diduga dilakukan oleh massa pengunjuk rasa. Ramai di media sosial, di media massa, ini masih terkait dengan penolakan Undang-Undang TNI. Kemarin juga dilakukan di Malang, Jawa Timur, namun sayangnya aksi demo yang dilakukan pada Minggu 23 Maret malam ini berakhir ricuh. Ini bahkan berlangsung panas hingga terlihat ada kobaran api di area gedung DPRD Malang. Dan dikabarkan dalam aksi ini 10 orang yang mengikuti aksi hilang kontak dan juga banyak korban luka-luka yang berjatuhan. Ini tidak hanya dari massa aksi, tapi juga dari petugas kepolisian dan juga TNI. Nah, dari rilis yang disampaikan oleh Aliansi Suara Rakyat atau ASURO pada Minggu pukul 21.25 waktu Indonesia Barat dikabarkan ada sekitar 6 hingga 7 anggota atau demonstran yang dilarikan ke rumah sakit. Selain itu juga ada 3 orang yang diamankan oleh petugas. Jumlah ini saat ini masih terus diupdate apakah mereka sudah kembali, sudah bisa dikontak atau tidak, kami masih menunggu update-nya. Nah, sedangkan untuk menurut Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, ada sebanyak 7 aparat yang mengalami luka-luka, 6 polisi dan juga 1 TNI. Sementara untuk korban luka-luka baik dari massa aksi ataupun aparat totalnya berjumlah 14 orang. Nah, Tribuners seperti tadi disampaikan bahwa demo di Malang ini sempat jadi trending topik di media sosial X dari hari Minggu kemarin sampai Senin hari ini. Tagar #Malang dan juga dengan kata DPRD dan juga Indonesia Gelap menjadi kata yang paling populer di media sosial X ini. Dan sampai berita ini ditulis, terpantau ada ratusan ribu ya, kurang lebih ada 500.000 postingan menautkan tagar Malang, kemudian ada 300.000 lebih menautkan tagar peringatan darurat. Nah, kemarin ini massa aksi sempat melemparkan 2 molotov dan juga beberapa kali petasan ke arah gedung DPRD. Beberapa video dan juga narasi beredar di media sosial, bahkan ada yang mengatakan bahwa tim medis juga turut jadi korban atau dan mengalami tindakan represif dari aparat. Nah, ini disayangkan sekali ya, karena ini adalah proses untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan penolakan terkait Undang-Undang TNI yang menjadi polemik hingga saat ini meski sudah disahkan oleh DPR RI pada pekan lalu. Nah, kemarin untuk lokasi yang terbakar ini langsung dipadamkan oleh petugas Damkar Kota Malang yang sudah bersiaga di lokasi untuk langsung melakukan pemadaman. Nah, selain area DPRD, massa juga membakar seragam loreng TNI ini sebagai simbol penolakan Undang-Undang TNI, termasuk juga merusak pos jaga dan berbagai barang rongsokan di depan gedung DPRD Kota Malang. Massa juga meluapkan keresahan dengan mencoret-coret dengan kapur dan juga cat semprot
Unjuk rasa penolakan UU TNI di Kota Malang, Jawa Timur pada Minggu 23 Maret berujung ricuh. Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 10 demonstran dikabarkan sempat hilang kontak. Berdasarkan rilis yang disampaikan Aliansi Suara Rakyat, Asuro, hingga Minggu pukul 21.25 WIB, dikabarkan ada sekitar 6-7 orang massa aksi yang dilarikan ke rumah sakit. Sementara menurut Kasih Humas Polresta Malang Kota, Ibda Yudi Risdianto, ada sebanyak 7 aparat yang mengalami luka-luka. Terdiri dari 6 anggota polisi dan 1 orang prajurit TNI. Dalam sepekan terakhir demonstrasi menolak revisi Undang-Undang TNI terjadi di sejumlah daerah di Indonesia. Unjuk rasa tersebut ada yang berakhir damai. Namun ada juga yang berakhir rusuh dengan perusakan fasilitas publik termasuk gedung pemerintah dan swasta. Seperti diketahui, penolakan terhadap revisi UU TNI dilakukan sejumlah pihak terutama mahasiswa karena dianggap akan mengembalikan duifungsi militer sama seperti era Orde Baru. Pada Jumat, 21 Maret 2025, malam, unjuk rasa massa yang menolak pengesahan revisi UU TNI di Bandung, Jawa Barat, Jabar, berakhir dengan kerusuhan. Sebuah ban swasta di Jalan Insinyur Hajuanda, Dago Kota Bandung diduga dibakar sekelompok pengunjuk rasa. Unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 16 WIB itu berlangsung hingga dini hari. Awalnya aksi berjalan damai, pendemo menyampaikan orasi di depan gedung DPRD Jawa Barat. Saat aksi berlangsung tak ada satupun anggota DPRD Jabar yang berada di dalam gedung wakil rakyat tersebut. Unjuk rasa mulai memanas saat massa mencoba masuk secara paksa ke dalam gedung DPRD Jabar. Massa aksi juga membakar water barrier milik Dinas Perhubungan di halaman gedung sate dan melemparkan petasan, batu, hingga bom molotov ke arah gedung DPRD Jabar. Polisi yang berjaga tidak merespons sikap anarkis massa. Hingga akhirnya sekitar pukul 21.30 WIB sempat terjadi aksi saling kejar antara massa berpakaian hitam-hitam dengan polisi berpakaian preman. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung hingga pukul 1 WIB dini hari tadi. Petugas polisi lebih banyak dikerahkan untuk membubarkan massa yang membuat onar di kawasan Jalan Insinyur Hajuanda. Saat itu, massa yang tidak terkontrol diduga melakukan pembakaran hana ban di Jalan Insinyur Hajuanda. Massa pun mencoret tembok ban swasta tersebut menggunakan cat semprot dengan tulisan Burnward Ban. 6 unit mobil dinas pemadam kebakaran pun dikerahkan untuk memadamkan api yang membakar hana ban. Butuh 3 jam untuk petugas Dinas Pemadam Kebakaran memadamkan api tersebut. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan Diskar PB Kota Bandung, M. Yusuf Hidayat mengatakan laporan kebakaran ban tersebut diterima sekitar pukul 1.02 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, hingga pukul 3.30 WIB kami sudah menyelesaikan pemadaman dan pendinginan, ujar Yusuf, Sabtu, 22 Maret 2025. Kapolrestabes Bandung Kombes Budi Sartono, mengatakan jika perusakan ban swasta di Jalan Insinyur Haji Juanda diduga dilakukan oleh massa pengunjuk rasa. Ramai di media sosial, di media massa, ini masih terkait dengan penolakan Undang-Undang